Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas saya, kelas pemrograman berbasis event. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas suatu studi kasus. Kita akan membuat suatu program sederhana yang kita namakan Phonebook Manager. Aplikasi ini nantinya dapat digunakan untuk menyimpan, mengubah, ataupun menghapus kontak nomor telepon dari seseorang. Namun aplikasi yang akan kita buat ini masih bersifat sederhana, artinya belum menggunakan semacam database. Cuman secara sederhana sudah dapat menyimpan, mengubah maupun menghapus walaupun bersifat temporari. Baik, sebelum kita membuat programnya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu desain dari program yang akan kita buat. Saya akan membahas tata letaknya dan cara kerjanya. Misal kita punya suatu form seperti ini, misal ini ada form ini katakan. Lalu pada bagian ini terlalu besar, sebentar. Oke. Lalu pada bagian sini, nah, bagian yang saya kotaki dengan warna merah ini, saya kotaki dengan warna merah, nanti akan menyimpan nama dan nomor telepon, misal seperti ini. Kita kecilkan saja dulu, misal Bambang 085797519906. Saya ganti warna dulu. Misal ini Andi 081246485893. Jadi misal seperti ini. Jadi nanti pada bagian kotak berwarna merah ini akan menyimpan nama dan nomor telepon dari seseorang. Lalu pada bagian bawah akan ada 5 tombol. Misal ini tombol pertama, 1, 2, 3, 4, 5 tombol ini apa saja? Tombol pertama itu untuk menambah, untuk menambah kontak person atau menambah nama dan nomor telepon. Sebelahnya nanti ada ubah. Jadi tombol ini berguna untuk mengubah data dari kontak yang sudah kita simpan. Nah, ini nanti sebelah sini ini hapus. Untuk menghapus satu persatu kontak yang kita miliki. Setelah hapus ada lagi kosongkan. Jadi ketika nanti ini tombol ini ditekan, maka semua kontak yang ada di kotak merah ini akan hilang, akan kosong. Tombol terakhir kita akan membuat tombol keluar atau tombol exit gitu.
Nah, ini desain dari phonebook kita. Phonebook Manager ini nantinya akan menggunakan dua tampilan layar. Satunya seperti ini, tampilan phonebook manajernya. Tampilan kedua adalah semacam dialog. Jadi ketika kita menekan tombol tambah, maka akan muncul kotak dialog. Apa sih kotak dialog itu? Kotak dialog misal seperti ini, teman-teman. Contoh berupa dialog. Nah, ini ada pertanyaan save, don't save, cancel. Nah, inilah yang dinamakan contoh dari kotak dialog. Ketika menekan tombol ubah pun sama, akan muncul kotak dialog. Hapus pun sama, kosongkan, tidak muncul kotak dialog, cuman muncul konfirmasi mungkin, atau mungkin langsung saja kosongkan gitu misalnya. Lalu tekan keluar, ya form ini akan keluar gitu. Nah, tadi saya juga sudah menceritakan tentang form dialog ya. Nah, tampilannya seperti apa form dialognya? Sama, kita bisa membuatnya secara custom. Jadi ketika tombol tambah, ubah, hapus itu ditekan, maka form ini akan keluar, muncul. Nah, nanti sebelah sini ada tulisan nama lengkap gitu, mungkin nama lengkap, lalu bawahnya nomor telepon, misalnya seperti itu. Lalu pada sebelah kanannya, sebelah sini, sebelah kanan, nanti akan ada kotak keyline edit ya, atau textbox untuk memasukkan nama lengkap dan nomor telepon. Ya, satu lagi. Nah, ini untuk telepon. Nah, di sini nantinya ada dua tombol. Nah, tombol pertama dan tombol kedua. Nah, dibikin lurus seperti sini. Tombol pertama itu tulisannya OK, artinya konfirmasi atau yes, simpan gitu. Di sini tombol keluar. Desainnya seperti ini kira-kira. Jadi setiap kita akan menambahkan kontak, kita klik di sini, kita klik tombol tambah, maka akan memanggil form kedua ini berupa dialog box namanya. Kalau ini nanti namanya widget, ini namanya dialog box. Bedanya apa keduanya? Nanti akan kita bahas setelah membahas codingnya. Oke, setelah ini dipanggil, kita isikan namanya, nomor teleponnya. Ketika kita tekan tombol OK, maka nama yang ditulis di sini dan nomor telepon akan tersimpan di list ini. Ketika keluar, ya akan menutup. Kalau tekan ubah bagaimana? Tekan ubah, Anda pilih dulu. Misal Anda ingin mengubah nama Andi, Anda klik dulu nama Andi. Kalau ubah, maka akan muncul di sini. Silakan Anda ubah. Begitu juga hapus. Itu kira-kira desain dan cara kerjanya. Nah, berikutnya kita akan membahas komponen-komponen apa saja yang kita butuhkan nanti. Pertama, kita membutuhkan form dengan tipe key widget. Ini pakai key widget. Jadi form ini yang berwarna biru ini merupakan key widget. Berikutnya, form dialog ini kita namakan key dialog. Jadi untuk masalah form ada dua yang kita butuhkan, key widget dan key dialog. Key widget intinya biasanya untuk form-form yang bersifat
independen atau form yang mandiri. Tapi key dialog tadi seperti saya tunjukkan, intinya biasanya digunakan untuk proses interaksi antara user dan aplikasi ketika menanyakan sesuatu. Jadi ya, saya tunjukkan ketika apakah Anda mau nge-save, nah, itu namanya key dialog box. Dia ada proses dialog antara kita dan mesin. Kita bahas dulu yang ada di dalam key widget apa saja. Ini kita akan belajar item baru namanya key list widget. Lama nggak pakai itu. Namanya adalah key list widget. Key list widget ini bekerja layaknya seperti list. List itu kan semacam daftar ya. Nah, jadi dia akan menyimpan, menampilkan daftar. Tujuan utamanya itu. Lalu apalagi nih? Ya, ini ya ada cukup banyak. Ini ada, ini namanya key push button. Jadi 5 tombol itu key push button ya. Itu komponen yang ada di dalam key widget. Sekarang komponen yang di dalam key dialog apa saja? Oke. Ini yang ada dua ini. Ini namanya key label. Dua text box ini namanya key line edit. Ada tombol, ini sama, namanya key push button ya. Itu komponen-komponennya. Berikutnya kita akan membahas layout apa saja yang digunakan di kedua form tersebut. Pertama yang ada di key widget dulu. Jika diperhatikan, sebenarnya saya kotakin saja. Bisa warna apa? Orange gitu. Nah, yang kotak orange ini, jika Anda perhatikan, ini sebenarnya bertipe key VBox layout. Ya, jadi yang warna oranye ini, ini kita namakan key, belum jelas tulisannya, key VBox layout. Nah, jadi layout utama dari form key widget adalah key VBox layout. Jadi item pertamanya berupa key list widget. Nah, item kedua dari key VBox itu sekumpulan tombol. Jika diperhatikan lagi, sekumpulan tombol ini sebenarnya juga disusun berdasarkan layout tertentu. Saya kasih warna ungu. Nah, yang saya kotakin warna ungu ini disusun dengan konfigurasi key HBox layout. Ini sudah warna hitam. Yang berwarna ungu itu adalah key HBox layout. Jadi itu konfigurasi layout yang ada pada form key widget ada dua.
layout utamanya yang berwarna orange ada key VBox layout, dan di dalam key VBox layout ada key list widget dan key HBox layout, di mana key HBox layout ini menampung tombol-tombol dengan konfigurasi horizontal. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai layout dari key dialognya. Jika teman-teman perhatikan, sebenarnya key dialog ini memiliki konfigurasi berupa grid. Ya, layoutnya berupa grid atau tabel lah gitu. Ya, yang saya kotakin warna orange. Jika teman-teman perhatikan, ini membuat konfigurasi grid. Ya. Jadi ada ada 3 baris dan 2 kolom gridnya, mulai dari baris ke-0 hingga baris kedua dan kolom ke-0 hingga kolom ke-1. Di dalam grid baris ke-1 dengan indeks ke-0, baris ke-0, baris ke-1, baris kedua. Jadi baris kedua kolom ke-1 sebenarnya jika dilihat lagi ini pun berupa layoutnya jika teman-teman perhatikan berupa key HBox layout. Oke, jadi yang warna orange ini saya kasih nama dulu. Yang warna orange ini adalah key grid layout. Yang warna biru adalah key HBox layout. Itulah semua layout di key widget dan di key dialognya. Oke, next adalah codingnya. Seperti biasa, silahkan siapkan teks editor kesukaan Anda, lalu buka konsol atau command prompt, arahkan ke tempat di mana Anda menyimpan file Python Anda nantinya. Oke, pastikan dulu Anda meng-save as program shortcode-nya. Misal saya simpan di sini, pelajaran mana. Bebas menyimpannya di mana saja. Nah, kita beri nama form utamanya main form.py. Seperti biasa, pasti diawali dengan from by Kt5 widgets import. Ingat, ini jangan sampai salah, ini Kt widgets. Berikutnya my Kt5 Kt GUI import tentang. Berikutnya Qt Core by Qt5 Qt Core. Oh ya, satu lagi import SES. Kita buat nama kelasnya, kelas form kita mungkin main form. Ingat, tadi ada dua tipe ya, tipe key widget dan key dialog. Yang akan kita buat adalah yang key widgetnya terlebih dahulu, maka main formnya
kasih key widget, lupa titik 2. Lalu kita buat konstruktornya. Seperti ini. Kita panggil kelas induknya super. Konstruktor kelas induk dipanggil init. Jadi perintah super ini sebenarnya memanggil kelas induk dari main form, yaitu ya induknya kan key widget. Jadi dia memanggil fungsi init pada kelas induknya. Lalu sebelah sini seperti itu. Lalu di sini membuat function setup UI, setup UI cell. Seperti biasa, di awal-awal kita selalu menentukan ukuran formnya dulu. Size kita misal tentukan ukurannya 450 kali 350. Koordinatnya mungkin di 300,300. Kita kasih judul, mungkin judulnya phonebook saya nanti itu ya. Set window title. Kita kasih nama phonebook saya. Nah, seperti ini. Ini cuma membuat form kosongan saja dulu. Nah, bagian bawah if name main di application sjs.argv form dan main form seperti ini. Lalu form.show a.exec form sederhana kosongan, sintaks sudah lengkap. Kita coba jalankan. Ini praktikum perma 14 ya. 14. Kita coba jalankan, namanya main form ya. Form. Nah, muncul ya. Ini kosongannya seperti ini. Nanti kita akan isi pada bagian atas ini key list widget, bagian bawah tombol-tombolnya. Berikutnya kita tambahkan item-item yang dibutuhkan untuk menyusun formnya. Seperti yang kita rancang sebelumnya. Pertama ada key list widget, ada key push button. Di sini key push button. Kita beri nama key list widgetnya mungkin self list number gitu ya. Number. Key list widget. Bagian bawah ada 5 tombol ya, tambah, ubah, hapus, kosongkan, dan keluar. Self yang tambah dulu, kita kasih nama btn tambah, key push button, ada 5, kita kopas saja. 2, 3, 4, 5, namanya tinggal diubah. Ada tambah, ada ubah, ada
hapus, ada kosongkan, ada keluar. Jangan lupa tulisannya juga diganti, jadi ubah, hapus, kosongkan, keluar. Oke, itemnya ada list, widget, dan push button. Berikutnya untuk layout. Seperti yang kita rancang sebelumnya, ada layout utamanya yang berwarna orange, ini key VBox layout, dan layout untuk tombol ada key HBox layout. Kita beri nama mungkin layout utama, key VBox layout. Ini yang layout tombol, key HBox layout. Ya, jadi ini item-item kontrolnya, ini layoutnya. Kita tempatkan dulu tombol-tombol BTN tambah hingga BTN keluar pada layout tombol dulu. Layout tombol, add widget, tambah. Ada 5 ya tombolnya, berarti kita kupas saja lagi. Tiga, 4, 5. BTN tambah, ini BTN ubah, ada BTN hapus, BTN kosongkan, dan BTN keluar. Jadi ini untuk memasukkan tombol tambah hingga tombol keluar ke dalam layout yang berwarna ungu ini, yang horizontal. Sekarang kita menata layout utamanya, key VBox layout. Item pertamanya list widget, berarti layout utama, add widget, list number ya tadi, list widgetnya. Layout utama lagi. Nah, pada bagian bawah ini yang ditambahkan bukan tombol lagi tapi layout ya, jadi namanya add layout. Layout apa yang ditambahkan? Layout yang berwarna ungu. Layout warna ungu adalah layout tombol, layout tombol. Kita sudah menata layoutnya, baik layout yang untuk tombol maupun layout untuk layout utamanya. Berikutnya kita set layout. Jadi form ini menggunakan layout mana? Nah, layout utama. Oke, itu item-item yang dibutuhkan adalah ini. Layout yang dibutuhkan adalah ini. Cara untuk menambahkan item ke dalam layout tombol, menyeting layout utama dan menggunakan layout utama. Kita coba jalankan lagi. Oke, sudah sesuai dengan desain ya. Desainnya mana tadi? Oke, yang pertama ada list, ini nanti isinya list, ada tombol tambah, ubah, hapus, kosongkan, keluar. Nah, nanti ketika kita menekan tombol tambah ini, nanti akan memanggil dialog box atau key dialog di sini.
Jadi setelah ini kita akan mencoba untuk merancang dialog box-nya terlebih dahulu. Kita kembali lagi ke text editor, buat file baru. Mungkin namanya entry form. Usahakan menempatkannya dalam satu folder dengan file main form tadi ya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, entry form atau form yang digunakan untuk memasukkan nomor dan telepon itu nanti tipenya adalah key dialog. Tapi pada dasarnya intinya sama, awalnya pasti sama. Biar Anda mudah untuk menghafalkannya, bikin sama aja, PGT5 widgets, import from PGT5 GUI, import bintang from PGT5 decor, import. Bedanya untuk entry form ini atau form yang dipanggil ini, Anda tidak perlu lagi menggunakan perintah import sys. Ini tidak perlu. Import sys biasanya digunakan untuk form utama atau form yang akan dipanggil pertama kali. Karena form yang dipanggil pertama kali adalah main form, maka yang mendapatkan import sys ya cuma main form. Entry form itu dipanggil ketika main form sudah dipanggil duluan, berarti tidak perlu lagi menggunakan import sjs, dan bahkan tidak perlu juga menggunakan ini. If name sama dengan main itu tidak perlu untuk entry form. Jadi nanti kita cuma menyeting bagian ini saja. Kita beri nama dulu kelasnya. Kelas mungkin kita kasih nama form itu, nanti kita kasih nama entry, gini aja, entry. Nah ingat, ini tipenya key dialog, maka kasih nama key dialog. Buat konstruktornya sama, if init self, if init self super init self setup UI. Pokoknya sama. Setup UI self. Ada yang kurang, titik 2. Kita atur ukurannya dulu. Resize ukurannya mungkin 300 kali 100. Lalu koordinatnya kita letakkan di misal 320,300 gitu misalnya. Kita beri judul formnya set window title. Ini entry form.
Ini utamanya hanya seperti ini saja. Cara manggilnya bagaimana? Nanti manggilnya setelah kita memberikan action pada masing-masing tombol. Kita fokus dulu ke merancang entry formnya terlebih dahulu. Berikutnya kita tambahkan item-item yang dibutuhkan. Jika kita lihat desainnya, di sini ada key label. Kita buat dulu key label. Kita kasih nama labelnya mungkin label nama, key label, tulisannya nama lengkap. Label berikutnya telepon ya, bel telepon, biasanya nomor telepon. Label sudah, berikutnya key line edit atau text box. Self line edit nama, key line edit. Ada dua, copy saja. Ganti nama objeknya, mungkin nomor. Item-item sudah, tinggal tombol. Sekarang tombol ada dua tombol, self, button apa? Button OK, push button tulisannya OK. Button kedua tulisannya apa tadi ya? Tulisannya keluar ya. BTN keluar. Tulisannya keluar. Oke. Item-item sudah. Sekarang layout. Ada dua layout ya, layout yang warna orange ini namanya key grid layout, dan yang warna biru key box layout. Kita buat saja mungkin layout utama. Jadi layout utama adalah yang grid ya, key grid layout. Layout berikutnya layout tombol ya, udah layout tombol adalah key box layout. Sudah ditambahkan item layoutnya. Sekarang tinggal menata layoutnya. Kita tempatkan dulu tombol pada layout biru ya. Di layout tombol, add widget, tombol OK, tombol button OK. Ini di copy saja, masih di layout tombol. Ini button keluar. Kita sudah menata tombol di layout tombol. Sekarang kita menata layout utamanya. Layout utama. Nah, perhatikan di sini. Ini label nama lengkap berada pada kolom ke-0. Maaf, baris ke-0, kolom ke-0. Add widget. Nah, kita tambahkan label nama. Letakkan di mana? Baris ke-0, kolom ke-0. Nah, ini copy saja. Ini baru menambahkan label.
yang nama. Ada label telepon juga, label telepon. Label telepon. Nah, label telepon ada di mana? Label telepon ada di baris 1 kolom 0. Baris 1 kolom 0. Berikutnya yang kalian edit yang nama ya. Copy saja. Yang nama sekarang, LE nama. Masukkan sini. Nama ini, line edit nama ini berada pada baris ke 0 kolom ke 1. Dibalik baris ke 0 kolom ke 1. Line edit berikutnya untuk nomor telepon, copy saja. Ini nomor. Oh, ini bukan label ya, maaf. LE nama. Ini sudah di baris ke 0 kolom ke 1. Oh, ini kelebihan 1, maaf. Ini bukan label telepon lagi, tapi LE nomor. Kelebihan. Kita cek lagi, memastikan. Pertama, label nama ada di baris ke 0 kolom ke 0. Label nama baris ke 0 kolom ke 0. Oh, label teleponnya mana? Ini tadi terhapus deh. Label telepon. Save label telepon. Label telepon ada pada baris ke 1 kolom ke 0. Baris ke 1 kolom ke 0. Berikutnya line edit yang nama ada baris ke 0 kolom ke 1. Baris ke 0 kolom ke 1. Yang nomor telepon ada di baris ke 1 kolom ke 1. Baris ke 1 kolom ke 1. Berikutnya menambahkan layout berwarna ungu ini atau layout tombol ke dalam layout grid layout pada baris ke 2 kolom ke 1. Copy saja mungkin. Ini diganti menjadi add layout. Layout apa yang ditambahkan? Layout tombol. Tambahkan ke baris kedua kolom ke 1. Kolom ke 1 ya. Oke. Untuk tata letak sudah kita atur, cuman kita belum melakukan setting terhadap layout utamanya. Set layout utama. Ya. Sudah, itu saja. Jadi ini adalah item kontrol yang nampak di form. Ini layoutnya ada 2 jenis. Ini menambahkan item-item pada layout tertentu. Ini adalah menyeting agar form dialog ini menggunakan layout utamanya sebagai tata letak utamanya. Oke, entry form secara komponen sudah kita buat. Sekarang kita akan mencoba menghubungkan action yang ada pada main form
Nanti ketika tombol tambah ditekan, maka actionnya akan memanggil entry form untuk memasukkan nomor teleponnya. Kita buat dulu function-function yang akan dipanggil oleh masing-masing tombol. Ada beberapa function, nanti ada function tambah, function ubah, function hapus, function kosongkan, dan function keluar. Kita buat dulu. Ini lurusnya, ini ya buatnya lurusnya def yang ada di sini. Jadi kalau kita elaborate, ini lurusnya def yang ini. Def, oke, def tambah gitu. Kita buat dulu nama-namanya biar Anda nggak bingung. Ini pas dulu, pas. Ada function lagi, def tambah, def ubah, self, pas. Ada def hapus, self, pas. Ada def kosongkan, self, pas. Def keluar, jadi ini adalah function-function yang nantinya akan dipanggil oleh masing-masing tombol. Jadi function tambah akan dipanggil oleh tombol tambah, function ubah akan dipanggil oleh tombol ubah, hingga tombol keluar nanti akan memanggil function keluar. Oke, berikutnya kita akan membuat tombol dapat memanggil function yang kita buat sebelumnya. Panggil dulu nama tombolnya, button. Oke. Triggernya apa? Triggernya adalah klik. Ketika diklik, clicket. Setelah diklik, memanggil mana? Memanggil connect, memanggil self. Nah, ketika tombol tambah dulu ya, tombol tambah dulu. Ketika tombol tambah ditekan, maka akan memanggil function tambah. Oke. Kita belum ngasih actionnya ya, jadi kita cuma mencoba ketika tombol ini diklik maka akan memanggil function tambah, tapi di masing-masing function belum kita kasih perintah tertentu. Oke, ini di copy saja, sebanyak tombolnya ada 5 ya. Ada tombol tambah, tombol ubah, ada tombol hapus, ada tombol kosongkan, ada tombol keluar. Jangan lupa ini juga diubah, sesuaikan. Kalau ubah ya ini ubah, kalau hapus ya ininya hapus, kalau ininya kosongkan ya kosongkan, kalau tombol keluar ini keluar. Oke, jadi perintah ini perintah untuk menghubungkan tombol. Ketika diklik maka akan memanggil function tambah, ketika tombol kosongkan diklik maka akan memanggil perintah yang ada di dalam function kosongkan gitu. Ingat, ini membuatnya lurus dengan
Ini, atau dengan kata lain masih berada pada function setup UI. Oh ya, ada yang kelupaan. Jadi kita harus memberikan action terlebih dahulu untuk tombol OK dan tombol keluar yang ada pada key dialog. Maka kita kembali lagi ke sini, ke entry form. Karena key dialog sebenarnya tidak membutuhkan function khusus mungkin. Kita langsung saja melakukan koneksi antara trigger dan eventnya. Panggil dulu nama tombolnya, mungkin self btnok. Jika diklik, jika tombol OK diklik, deket, connect. Oke. Nah, di sini nih bedanya dengan form yang widget. Shape. Artinya ketika tombol OK diklik, maka form key dialog ini akan mengirimkan sinyal accepted. Jadi akan mengirimkan sinyal OK kepada si pemanggilnya. Si pemanggilnya siapa? Ya main form. Jadi ketika tombol OK ditekan, maka maka key dialog ini akan mengirimkan sinyal accepted atau mengirimkan sinyal OK pada main form. Yang btn OK sudah disetting, sekarang yang btn keluar, klik. Jika diklik, maka akan mengirimkan sinyal reject, sinyal menolak atau not OK. Nah, cuma ini saja action pada entry form. Berikutnya kita akan menghubungkan antara main form dan entry form, sehingga nanti tombol tambah ketika diklik dapat memanggil entry form. Hal yang harus Anda lakukan adalah melakukan perintah import file entry form ke dalam main form. Sintaknya from, diikuti dengan nama filenya entry form. Nggak perlu pakai .py, tidak perlu, cukup namanya saja entry form. Entry form ini mengikuti nama filenya, ini import. Nah, yang diimport apa? Yang diimport adalah nama kelas dari key dialognya, namanya entry. Jadi sini import entry, cukup gini. Gitu ya. Jadi untuk menghubungkan panggilnya from entry form ini dengan catatan main form dan entry form berada dalam satu folder yang sama. Import, nah ini nama kelasnya. Jadi nanti kita akan memanggil kelas key dialog agar dapat dipanggil di main form, ya seperti ini caranya. Kita coba memberikan action pertama, yaitu pada tombol tambah. Nah, di sini kita inisialisasi dulu objek dari kelas entry. Kita kasih nama self, nama objeknya bebas, mungkin self entry gini aja, self entry sama dengan entry. Nah, ini nama kelasnya, nama kelas ini, jadi harus sama. Jadi perintah ini adalah membuat objek dari kelas entry. Kelas entry punya siapa? Kelas entry itu punya file entry form.py. Nah, itu ya cara memanggilnya. Kita import dulu nama kelasnya, nah, baru nama kelasnya dibikin nama objeknya. Nah, nih saya tulis dulu, nanti penjelasannya belakangan. Ada if
self entry dot exec. Nah, dot exec ini dialog accepted. Nah, ini maksudnya apa? Nah, ini artinya adalah ketika form entry tadi dipanggil dan ditekan tombolnya, dan ketika tombolnya memberikan sinyal accept, maka lakukan sesuatu. Nah, lakukan sesuatunya ini adalah perintah untuk menyimpan nomor yang diinputkan pada entry form. Begitu. Nah, perintahnya untuk menambahkan item pada list cukup seperti ini. Panggil dulu nama listnya. Listnya namanya save list number. Nah, add item. Nah, cukup seperti ini. Ini kita menambahkan item pada listnya. Apa yang ditambahkan? Nah, yang ditambahkan adalah isi dari text box. Isi dari text box ini nama lengkap. Jadi save entry. Nah, nama line editnya apa di sini? Namanya adalah LE nama. Berarti di sini save entry LE nama dot text. Dengan cara seperti ini, kita memanggil isi atau kita akan mendapatkan isi dari text box entry form. Karena nanti formattingnya adalah seperti ini, ada nama lalu strip, maka di sini akan disisipkan strip. Maka perintahnya adalah plus, ada petiknya, lalu ada spasinya, ada strip, spasi lagi. Oke. Setelah strip, maka diikuti dengan nomor teleponnya. Nomor telepon didapatkan dari line edit telepon. Sama seperti ini. Save. Nah, ini tambah itu namanya concave atau menyambungkan. Oke. Beri nama titik. Oke. Apa nama line edit telepon? Iya, LE nomor ya. Nomor. Nomor dot text. Nah, jadi dengan perintah seperti ini artinya adalah menambahkan item pada list kita. Yang ditambahkan adalah isinya apa? Isi atau teks dari line edit nama yang ada pada objek entry. Objek entry itu siapa? Yaitu form entry. Form entry itu siapa? Yaitu dialog. Nanti disisipi tanda strip untuk yang ini, mengakomodir ini strip. Lalu dilanjutkan lagi dengan nomor teleponnya. Ini cara mendapat nomor telepon self entry save LE nomor.text. Jadi ini nama objeknya, objek dialog. Oh maaf, ini kelebihan self, ini nggak pakai self, cukup satu aja seperti ini. Save entry LE nomor, artinya adalah line edit nomor pada objek entry tadi ya. Itu saja. Coba kita jalankan, kita save dan kita jalankan, apakah berhasil? Oke, kita coba, sudah muncul klik tombol tambah. Nah, berhasil memanggil ya. Lihat, tambah, ada memanggil. Kita isi Bambang gitu misalnya.
Nomor teleponnya 085797519906. Kita cek. Dengan ketika kita menekan tombol OK, maka dialog ini akan mengirimkan sinyal accept. Ketika kita menekan tombol keluar, maka akan mengirimkan sinyal reject kepada si pemanggil, yaitu phonebook. Kita cek. Nah, tersimpan di sini. Oke, kita coba tambahkan lagi Andi 081246485893. Cek lagi. Nah, seperti itu. Jadi tombol tambah sudah berhasil. Berikutnya untuk tombol ubah. Pertama saya akan mencari tahu dulu indeks list nomor berapa yang saya pilih, atau di list itu kan ada indeksnya seperti ini. Ini nama Bambang ini indeks ke 0, Andi ini indeks 1, dan seterusnya. Jadi pertama saya harus mencari tahu dulu yang saya klik ini indeks list nomor berapa. Cara mengetahuinya seperti ini. Nah, nama listnya apa tadi? List. Nah, ini. Terus diikuti dengan current row. Jadi perintah ini, perintah row di sini, ini akan menampung nilai current row. Current row adalah baris mana yang sedang saya klik. If row lebih besar sama dengan row. Nah, ini adalah jika list tersebut ada yang saya klik, maka baru lakukan accept ubah. Tetapi kalau row tersebut belum saya klik, nilai row atau nilai barisnya pasti tidak sama dengan 0 atau lebih kecil pada 0, katakanlah negatif 1 begitu. Nah, dengan seperti ini artinya jika nilai row yang saya klik pada list number nilainya itu lebih besar sama dengan 0, saya akan melakukan pertama yes. Nah, saya jelaskan dulu tulis dulu apa, nanti saya jelaskan. Nah, sedangkan ini perintahnya adalah S. S ini akan menampung nilai dari baris yang sedang saya klik atau current itemnya. Nah, di sini current itemnya, misal yang saya klik itu Bambang strip 0857 dan seterusnya. Ini akan ditampung oleh S. Jadi ini perintah untuk mendapatkan nilai teks dari item yang sedang saya klik, lalu diubah ke dalam bentuk string terlebih dahulu. Berikutnya ini dulu indeks. Berikutnya ini perintah yang digunakan untuk mencari tahu dari string yang saya dapatkan di kolom S. Nah, di sini jika dibuat seperti ini,
misal Bambang strip 0857 dan terusnya. Maaf, ini 8. Nah, ini kan string, ada indeksnya, indeks 0, indeks 1, indeks 2, dan seterusnya. Nah, perintah ini, perintah idx s.index, artinya adalah kita ingin mencari tahu strip ini, tanda strip pada string s, itu string Bambang ini, string segini ini, dia pada indeks nomor berapa sih gitu. Jika manualnya kan indeks 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sebenarnya strip ini akan menghasilkan nilai 8 sebenarnya, 8 gitu. Jadi s.index ini untuk mencari tahu strip berada pada indeks berapakah di dalam string yang sedang saya pilih. Nah, oh ya, di sini saya lupa, pertama buat dulu objek dari kelas entry, dari entry form ya, self entry sama seperti yang di atas. Nah, jadi ketika ada yang saya pilih dalam item, baru dia akan membuat entry, objek dari kelas entry. Nah, di sini kita akan melakukan set text gitu. Self entry. Nah, nama yang ingin kita set text apa di sini? Yang line edit nama kan? Set text. Nah, perintah ini teman-teman artinya adalah kita ingin melakukan set text atau memberikan teks pada line edit nama yang berada pada objek self entry. Self entry itu sebenarnya adalah form entry. Jadi kita ingin memberikan nilai tertentu di sini, nilainya apa di sini, ke line edit yang dimiliki oleh key dialog ini. Jadi kita akan mengisikan di sini. Jadi ketika ini diklik lalu diubah, maka nama kita ada di sini, nomor telepon juga ada di sini. Nah, cara mengisikannya bagaimana agar otomatis sesuai dengan yang kita pilih? Ya, tadi kita S sudah otomatis memberikan apa ya, nilai item yang kita pilih kan, ya tinggal S begini saja. Nah, tapi S ini kan gabungan antara nama dan telepon. Kita ingin di line edit nama cuma namanya saja, berarti kita perintahnya adalah S seperti ini, lalu titik 2 seperti ini, idx kurang 1. Nah, artinya adalah perintah ini artinya teks substring atau substring ya, jadi mencetak mulai dari huruf pertama sampai dengan indeks negatif 1. Jadi nilai indeks 8 ya, nilai ini 8 ya. Nah, berarti indeks kurangi 1 atau idx kurangi 1 ya sama dengan 7. Berarti kita mencetak huruf dari S yang pertama sampai dengan indeks ke-7. Jadi cuma sampai huruf G, Bambang nanti. Begitu kira-kira. Nah, sama yang untuk nomor telepon juga sama caranya, hanya di copy saja. Nah, sudah ada error. Di sini namanya untuk nomor telepon line edit nomor.
set text. Nah, ya ini yang membedakan. Ini bukan ini lagi, tapi IDX plus 2 sampai dengan seperti ini. Oh, ini kurang saja. Nah, perintah yang ini artinya adalah mencetak string pada S mulai dari indeks dari 8 ya, 8 plus 1 dari indeks 9 hingga akhir. Artinya seperti itu. Jadi yang tercetak adalah mulai dari angka 0, mulai dari angka 0 sampai dengan seterusnya hingga akhir. Seperti itu. Oke, itu untuk perintah ubah. Kita coba apakah berhasil. Oh ya, belum. Di sini kita tes dulu apakah muncul tidak di form entry-nya ya, namanya. Kita coba dulu. Oke, misal kita isi dulu 085797519906. Kita tambahkan misal ada 2 nama di 0812 4648 5893. Nah, sekarang ini jika saya belum memilih sama sekali, ini nilai current row-nya atau nilai row-nya lebih kecil daripada 0. Jadi ketika saya klik ubah, tidak akan terjadi apa-apa. Tapi ketika saya memilih, misal nama Andi saya pilih seperti itu, lalu saya klik ubah, oh belum muncul, saya lupa belum menambahkan action untuk memanggil formnya ya. Oke, kita tambahkan dulu. Untuk menambahkannya, tambahkan di sini ada bagian bawahnya. If sama seperti ini sebenarnya, sama, copy saja bagian atasnya. Jadi sebenarnya perintah ini nih, perintah self entry exec. Nah, ini adalah perintah untuk memanggil sama seperti .show, form .show. Cuman ini bedanya ketika kita menggunakan exec seperti ini, kita dapat menangkap sinyal tombol apakah yang akan ditekan oleh si form entry ini. Bedanya itu. Tapi cara kerjanya sama seperti .show. Kalau .show tidak bisa menangkap sinyal tombol apa yang ditekan, tapi exec bisa. Dan jika yang ditekan adalah tombol accepted atau sinyal yang ditangkap adalah accepted, yaitu tombol OK, maka dia akan melakukan sesuatu di sini. Langsung saja, dia akan mengubah item dari row yang dipilih. Seperti ini, current item, set text. Nah, jadi current item pada list yang kita klik itu akan di set text atau akan diubah menjadi apa? Diubahnya sama seperti ini. Copy saja begini. Ini kalau di copy saja. Maaf, yang ini kita copy saja sampai sini. Copy,
dimasukkan ke sini. Jadi pindahnya sama di sini, mengedit current item atau item yang sedang kita edit, diisi dengan ini teks yang ada pada line edit nama, kalau disisipi dengan strip, kalau diikuti dengan isi dari line edit nomor. Oke, itu saja untuk edit. Kita coba dijalankan lagi. Tambah lagi, misal Bambang 085797519906. Lagi misal ini Andi 081246485893. Oke. Sekarang kita klik yang Andi gitu. Kita ubah. Nah, langsung otomatis muncul di sini nama Andi. Gitu. Kalau kita enggak yang Andi misal gitu, yang Bambang gitu, kita klik lalu klik tombol ubah. Nah, ini kita Bambang. Bisa kita ganti Bambang namanya. Ini B-nya masih kecil, kita ganti menjadi B besar, dan ini nama lengkap saya, Bambang Pilu Hartato. Lalu maka kan, oh maaf, tidak bisa diubah karena ada error. Di sini apa errornya? Kita cek. Built-in function method object has no attribute set text. Current item tidak bisa di set text. Mana? Ini dia. Ada yang kurang teman-teman, kurang ini. Kurang ini ya. Kurang tutup. Lagi deh. Sekarang Bambang 085797519906. Oke, saya baca dulu misal. Nah, kita edit, klik dulu ke yang akan kita edit. Nah, kita ganti di sini Bambang Pilu Hartato. Oke, nah berubah ya. Itu cara kerjanya. Oke, nah saya ulang lagi. Perintah row di sini save list number current row ini untuk mengetahui baris nomor berapakah yang saya pilih atau indeks baris berapa yang saya pilih. Jika yang saya pilih itu nilainya lebih besar sama dengan 0, artinya ada item yang saya pilih, maka baru melakukan action ubah. Tapi kalau tidak sama dengan, tidak lebih besar atau sama dengan 0, ya nggak ngapa-ngapain karena tidak ada alternatif yang lain. Ini untuk memanggil pop entry S. Nah, ini menampung nilai dari current item, teks dari current item yang saya pilih. IDX_index ini adalah indeks ini menampung pada indeks berapa sih tanda strip ini berada di dalam kalimat S. Perintah ini yang set text, kita ingin mengisikan suatu nilai ke dalam line edit nama maupun line edit nomor yang ada di form entry set text. Jadi kalau set text itu mengisikan nama, mengisikan nilai. Kalau yang teks seperti ini cuma teks saja, dia mendapatkan nilai, mengambil nilai dari line editnya. Nah,
Ini perintah untuk memanggil form entry sama seperti .show. Bedanya ini dapat menerima sinyal dari tombol yang ditekan, entah itu accept atau reject atau deny dan sebagainya. Cukup banyak sinyalnya. Pada kali ini yang diterima adalah yang accepted atau yang OK. Jika tombol OK yang diterima oleh main form, maka akan melakukan action, yaitu mengeset teks atau mengedit current item yang saya pilih dengan nilai yang ada di text box atau line edit nama, line edit nama dan line edit nomor yang ada pada sub entry. Begitu kira-kira untuk konsep ubah. Oke, berikutnya fungsi hapus. Fungsi hapus ini pun sama, kita harus mencari tahu dulu baris mana yang kita pilih. Perintahnya sama dengan yang di fungsi ubah ya. Jadi perintah ini untuk mengetahui ada baris mana yang kita pilih. Ini pun sama digunakan. Ini digunakan untuk mencari tahu apakah baris yang kita pilih itu pada indeks ke 0 atau lebih dari indeks ke 0. Intinya jika indeks atau jika baris yang kita pilih berada pada indeks lebih besar atau sama dengan 0, baru bisa melakukan fungsi pengubahan. Selain itu tidak bisa melakukan fungsi pengubahan. Di sini lebih sederhana perintahnya. List numbernya dulu, lalu take item row. Perintah ini artinya adalah take item itu bertujuan untuk menghapus suatu item pada baris tertentu. Nah, row ini kan menyimpan indeks dari baris yang kita pilih. Coba kita jalankan Python ya, oke. Oke, sudah muncul. Kita coba inputkan dulu datanya. Abang 857975106. Lalu di sini Andre mungkin 08123456 Mungkin kita ingin menghapus yang Bambang dulu. Nah, klik yang Bambang, lalu klik hapus. Nah, langsung hilang. Seperti itu, simple ya. Jadi saya ulang lagi, perintah ini digunakan untuk mencari tahu pada baris berapa sih yang kita pilih current row. Jika baris yang kita pilih itu indeksnya lebih besar atau sama dengan 0, maka lakukan perintah menghapus. Nah, ini perintah untuk menghapus. Ini objek dari keylist widgetnya, namanya list number. Take item itu perintah untuk menghapus pada baris tertentu. Itu tentang selanjutnya perintah yang mengkosongkan. Ini perintahnya sangat-sangat simple. Kita copy dulu list numbernya di sini, lalu tinggal bisa clear. Seperti itu, selesai. Coba kita jalankan. Tambahkan lagi, misal Alex 123 Sutejo, misal Sutejo 321. Ketika kita menekan kosongkan, maka semua item ini akan di clear atau dihilangkan. Nah, hilang. Gitu. Jadi perintah clear di sini adalah menghapus semua item yang ada pada list number ini. Sekarang yang perintah keluar. Ini juga sangat mudah, tinggal self.close. Sudah begitu aja.
jalankan lagi. Ya, ketika tombol keluar ini ditekan, itu akan melakukan exit terhadap form ini, sama dengan tombol ini sebenarnya. Klik, selesai. Begitu tentang set close, itu untuk keluar. Ya, itulah tadi program sederhana kita, yaitu membuat phone book manager. Walaupun ini masih menyimpan data yang bersifat temporari, setidaknya di sini saya menunjukkan bagaimana teknik yang digunakan untuk menghubungkan satu form dengan form yang lain, menghubungkan main form dengan entry form. Ya, jadi kuncinya di sini. Ini untuk memanggil kelas pada file Python yang lain, seperti itu. Saya kira itu saja dari saya untuk pembahasan kali ini. Mohon maaf jika dalam melakukan pembahasan ada kekeliruan atau ada kesalahan. Insya Allah kedepannya akan terus diperbaiki. Jika ada pertanyaan terkait video ini atau terkait pemaparan ini, Anda bisa menanyakannya di kolom komentar kanal YouTube ini ataupun mungkin di kanal komentar Classroom kita. Itu saja dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.